Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas soal UAS Pengantar Akuntansi 2. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Handayani dari Divisi Penalaran dan Keilmuan Komunitas Cakra. Di sini saya akan membahas soal kasus-kasusnya saja. Kasus yang pertama itu PT Jaya Perkasa di dalam laporan posisi keuangan periode 31 Desember 2019 dan 2018 terdapat aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang pertama aset, di dalam aset lancar ada kas, piutang, persediaan, biaya dibayar di muka. Total aset lancar pada tahun 2019 itu 935,85. Pada tahun 2018 800.340. Jadi meningkat. Sedangkan aset tetap, total aset tetap pada tahun 2019 1.086.000. 2018 1.076.500. Jadi meningkat juga. Jadi total aset pada tahun 2019 itu 2.021.085. Pada tahun 2018 1.876.840. Nah, lanjut ke kewajiban. Total kewajiban pada saat 2019, pada tahun 2019, totalnya 659.500. Sedangkan 2018, 763.000. Lanjut ke ekuitas. Total ekuitas pada tahun 2019 itu 2.021.085. Pada tahun 2018, totalnya 1.876.840. Nah, lanjut ke laporan selanjutnya, laporan laba rugi dari PT Jaya Perkasa untuk tahun berakhir 31 Desember 2019. Pendapatannya sebesar 759.000, beban-beban termasuk beban administrasi dan umum dan beban pemasaran. Jadi labanya itu terdapat 247.745. Nah, berdasarkan laporan keuangan di atas, buatlah laporan arus kas metode langsung dan tidak langsung. Langsung saja kita ke jawabannya. Laporan arus kas metode tidak langsung itu laba atau rugi disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas gitu. Jadi dapat kita lihat seperti yang sudah ditampilkan itu laporan arus kas metode tidak langsung seperti yang sudah ditampilkan. Yang pertama langsung saya bacakan. PT Jaya Perkasa di dalam laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 itu yang pertama arus kas dari kegiatan operasi. Nah, laba bersihnya sebesar 247.745. Dari mana? Dari laporan keuangan yang sebelumnya dibacakan. Lalu penyesuaian untuk kenaikan dan penurunan kas. Nah, beban penyusutan sebesar 50.500 dari hasil selisih antara tahun 2019 dan 2018. Lalu penurunan piutang usaha sebesar 77.000. Lalu penurunan persediaan 500 sebesar 15.100. Penurunan beban dibayar di muka sebesar 4.140. Selanjutnya, penurunan hutang dagang sebesar 9.500. Totalnya 137.240. Dan kas bersih yang diterima dari kegiatan operasi itu sebesar 384.985. Ini penjumlahan dari laba bersih dan total dari penyesuaian untuk kenaikan dan penurunan kas. Lalu
arus kas dari kegiatan investasi. Di sini ada pembelian tanah dan pembelian peralatan. Totalnya itu 60.000. Ini termasuk dari kas bersih yang digunakan dari kegiatan investasi. Yang ketiga itu ada arus kas dari kegiatan pembiayaan. Ada pembayaran hutang bank sebesar 94.000. Ini termasuk kas bersih yang diterima dari kegiatan pembiayaan. Nah, kenaikan bersih kas sebesar 230.985. Jadi, saldo kas 1 Januari 2019 itu kan 43.000. Sedangkan saldo kas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 273.985. Lanjut ke laporan arus kas metode langsung. Jika tadi disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, maka metode langsung ini mengelompokkan dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran dari bruto diungkapkan gitu. Jadi langsung saja ke jawabannya. Nah, PT Jaya Perkasa di dalam laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 itu ada arus kas dari kegiatan operasi. Di dalamnya terdapat penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas pada pemasok dan karyawan, pembayaran beban administrasi dan umum, pembayaran beban pemasaran. Totalnya itu 384.985 termasuk kas bersih yang diterima dari kegiatan operasi. Yang kedua itu ada arus kas dari kegiatan investasi. Terdapat pembelian tanah dan pembelian peralatan seperti yang tadi tidak beda jauh dari yang sebelumnya. Totalnya 60.000. Itu merupakan kas bersih yang digunakan dari kegiatan investasi. Yang ketiga itu arus kas dari kegiatan pembiayaan. Pembayaran hutang bank sebesar 94.000 termasuk kas bersih yang diterima dari kegiatan pembiayaan. Jadi kenaikan bersih kas itu sebesar 230.985. Nah, saldo kas pada tanggal 1 Januari 2019 itu 43.000. Sedangkan saldo kas 31 Desember 2019 itu sebesar 273.985. Jadi total saldo kas 31 Desember antara laporan arus kas metode langsung dan tidak langsung itu sama. Tuh. Penyelesaian dari kasus selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Felicia Fitri Mainasari dari Divisi Penalaran dan Keilmuan Komunitas Cakra. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu soal dari kasus 2 ini. PT Aduaya adalah perusahaan transportasi yang membeli kendaraan dari Jepang pada tanggal 2 Juni 2016. Hasil penaksiran bahwa umur ekonomis kendaraan tersebut adalah 8 tahun, dengan nilai sisa sebesar 25 juta rupiah atau 34.560 jam kerja. Informasi yang diperoleh bahwa harga faktur kendaraan tersebut 320 juta rupiah, sedangkan bea masuk sebesar 45 juta rupiah dan biaya pengiriman sebesar 12 juta rupiah. Pertanyaannya, jika pada akhir tahun 2018 mesin tersebut ditukar dengan mesin baru seharga 300 juta rupiah dan perusahaan harus membayar uang sebesar 50 juta rupiah, buatlah perhitungan dan jurnalnya. Pertanyaan yang kedua, jika pada akhir tahun 2018 mesin tersebut dijual seharga 255 juta rupiah, buatlah perhitungan dan jurnalnya. Dari kasus yang telah saya bacakan itu kita dapat memperoleh beberapa informasi. Yang pertama yaitu ada harga faktur sebesar 320 juta rupiah. Yang kedua, bea masuk 45 juta rupiah. Yang ketiga, biaya pengiriman 12 juta rupiah. Nah, lalu ini semua itu dijumlahkan agar kita
mendapatkan harga perolehannya berapa. Itu sebesar 377 juta rupiah. Lalu selanjutnya kita cari berapa penyusutan setiap tahunnya dari kendaraan ini. Nah, rumus dari penyusutan itu sendiri adalah harga perolehan dikurangi penaksiran nilai sisa dibagi penaksiran umur ekonomis kendaraan, yaitu 377 juta dikurangi 25 juta dibagi 8 tahun, sama dengan 44 juta per tahun. Nah, lalu karena kendaraan ini tuh dibelinya tanggal 2 Juni 2016, maka penyusutan tahun 2016 itu hanya selama 7 bulan. Sehingga penyusutannya itu sama dengan 7/12 dikali 44 juta, sama dengan 25.666.667 rupiah. Selanjutnya, kita langsung saja ke penyelesaian pertanyaan pertama. Perhitungannya, harga mesin baru sebesar 300 juta. Lalu harga perolehan yang tadi itu 377 juta rupiah dikurangi dengan total penyusutan dari pertengahan tahun 2016 sampai akhir tahun 2018. Maka kita dapatkan nilai buku akhir tahun 2018 dari kendaraan tersebut itu sebesar 263.333.333 rupiah. Nah, di sini juga kita tuh mengeluarkan uang tambahan sebesar 50 juta rupiah. Maka kita tambahkan, lalu kita dapatkan pengeluaran total itu sebesar 313.333.333 rupiah. Nah, kan harga mesin barunya itu 300 juta, tapi pengeluaran total kita itu lebih dari 300 juta, maka di sini kita mendapatkan rugi dari pertukaran mesin ini, yaitu sebesar 13.333.333 rupiah. Nah, lalu jurnalnya, mesin baru pada debit 300 juta, lalu akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 113.666.667 rupiah di debit, rugi pertukaran 13.333.333 rupiah di debit, dan kendaraan yang lama itu kan kita jual, jadi kita simpan di kredit sebesar 377 juta rupiah, dan kita juga mengeluarkan uang tambahan dari kas sebesar 50 juta rupiah di kredit. Penyelesaian pertanyaan kedua, perhitungannya. Di sini kita menjual kendaraan dengan harga jual 255 juta rupiah. Nah, seperti di pertanyaan yang sebelumnya, di sini juga kita tuliskan harga perolehan sebesar 377 juta rupiah, kita kurangi dengan total penyusutannya. Lalu kita dapatkan nilai buku akhir tahun 2018 dari kendaraan ini tuh sebesar 263.333.333 rupiah. Nah, sedangkan kita tuh menjual kendaraan ini tuh di harga 255 juta rupiah, maka kita mendapatkan rugi dari penjualan kendaraan ini sebesar 8.333.333 rupiah. Lalu jurnalnya, kas pada debit sebesar 255 juta rupiah, rugi penjualan kendaraan pada debit sebesar 8.333.333 rupiah, dan akumulasi penyusutan kendaraan pada debit sebesar 113.666.667 rupiah. Lalu kendaraannya pada kredit sebesar 377 juta rupiah. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.